96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda dari pukul 11 hingga 12 siang. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir setiap hari Rabu, sahabat, dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Merkuri. Dan Anda ini bisa stay tune di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini baik melalui aplikasi on air, sahabat, atau di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan Anda juga bisa bergabung, sharing, ataupun juga bertanya bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096, sahabat. Dan untuk tema yang akan kita bahas di Rabu 22 Mei 2024 di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini adalah macam-macam program hamil bersama dengan Dr. Arief Tunjung Seto, spesialis obstetri dan ginekologi. Apa kabar Dr. Arief? Ketemu lagi ya, Dok? Iya, alhamdulillah Dr. Seto menyak. Dr. Seto. Ini sudah berapa lama ya, Dok? Kayak udah lama, terakhir atau mungkin pandemi, masa pandemi ya? Masih pandemi gitu ya? Kayak pandemi baru kemarin gitu ya. Iya. Tapi ternyata sudah 4 tahun usia hampir sama usia dengan perjalanan Rumah Sehat gitu ya. Enggak, pandemi. Masih tetap muda. Ya. Ini terkait dengan macam-macam program hamil, Dok. Kalau kita bicara kehamilan, ini kan termasuk salah satu yang diharapkan oleh banyak pasangan, tapi tidak semua orang itu bisa dengan mudah untuk hamil, untuk mendapatkan momongan. Ada yang harus berikhtiar lebih dengan melakukan program hamil. Dan kita membahas berkaitan dengan macam-macam program hamil, Dok. Kalau bicara seputar program hamil, kita bicara faktor apa saja sih, Dok, yang menyebabkan pasangan tersebut tuh sedikit sulit untuk mendapatkan keturunan, Dok? Ya, makasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Seto. Jadi betul, saya setuju deh bahwasanya program hamil atau intinya mempunyai keturunan. Mungkin saya startnya dari mempunyai keturunan itu adalah satu hal yang istilahnya mungkin bukan suatu yang istilahnya gawat darurat, jadi penyakit yang urgent atau seperti penyakit kanker atau penyakit keganasan atau kecelakaan. Dan tapi kalau boleh dikatakan, kalau saya mengistilahkan itu adalah mungkin salah satu, punya anak itu adalah salah satu jawaban terbaik dari pertanyaan, salah satu pertanyaan terbesar dari hidup ini, what is the purpose of your life, mungkin itu ya. Jadi kayak sosokannya gitu. Jadi artinya tujuan hidup salah satunya sih paling utama kayaknya sih ya, atau salah satu jawaban terbaik ya tentunya mempunyai keturunan, melanjutkan generasi dan yang lainnya. Dan sayangnya memang tidak semua pasangan ini bisa dengan mudah artinya dikarunia atau mewujudkan keinginan tersebut, sehingga ada yang secara alami, ada yang memang dengan effortnya dengan berbagai macam spektrum, artinya berbagai macam level, dengan yang yaudah periksa sebentar, kontrol sebentar, terus alhamdulillah hamil. Ada yang misalnya harus membutuhkan 1-2 tahun, bahkan ada yang misalnya sudah banyak di luar sana cerita bertahun-tahun akhirnya baru memiliki anak, atau yang ya mohon maaf mungkin ada beberapa yang sehingga yang sampai sekarang masih belum beruntung misalnya untuk diberi keturunan. Tapi kalau tadi bicara mengenai faktor apa saja ya tentunya banyak, tapi mungkin saya memberikan highlight yang paling awal itu adalah sebelum saya mungkin karena saya pribadi selaku dokter kandungan, namanya dokter kandungan, dokter perempuan ya istilahnya. Tapi satu hal yang selalu saya tekankan dari awal adalah faktornya adalah faktor bersama, yaitu faktor suami dan istri. Jadi kalau saya selalu katakan, jangan karena yang hamil itu perempuan jadi terus berarti kalau nggak bisa hamil gara-gara perempuan gitu ya. Ini sehingga setiap kali pasien saya yang datang selalu setiap kali mesti ada beberapa yang ngajak pasti istrinya aja pasti istrinya dan tapi kalau setiap kali ada datang kemudian cuma istrinya, saya pasti tanya, loh suaminya mana? Karena nanti sampai saat ini di Indonesia saya guyonannya ya belum boleh donor sperma kayak gitu. Nanti mau hamil pakai hamil sperma siapa? Kan gitu. Jadi satu hal yang hallmarknya konsep besarnya adalah faktornya adalah suami dan istri. Itu harus ditekankan di awal. Nah, kemudian kalau mau sedikit lebih detail, artinya ya tentunya ada beberapa faktor masuk, misalnya kalau dari bidang saya pribadi, dari
bidang kandungan, yaitu ada beberapa faktor. Jadi faktor yang paling gampang itu kalau supaya mungkin sobat Merkuri semuanya bisa paham adalah dari faktor anatomi. Itu kan mungkin sudah banyak yang tahu tuh ya, mungkin ibu-ibu semuanya bahwasanya ada yang namanya rahim, ada yang namanya indung telur, ada yang namanya saluran tuba yang seperti tanduknya itu. Nah itu paling mudah adalah dilihat dari itunya. Jadi yang terbesar terbanyak salah satunya kalau dari faktor perempuan memang adalah faktor ovulasi ini. Lucunya saya barusan selesai nih, jadi zoom mengenai faktor ovulasi. Jadi lanjut ke sini. Jadi faktor ovulasi atau gangguan haid, atau yang paling mudah adalah kalau dari bahasa ini adalah rupanya itulah gangguan haid. Nah itu yang itu jadi salah satu faktor ovulasi. Yang faktor kedua yang terbesar juga pada perempuan adalah faktor saluran, faktor tuba. Jadi adanya kita tahu bahwasanya di tuba itulah terjadinya pembuahan, jadi ketemunya sel sperma dan telur dari istri, sehingga kalau itu ada gangguan baik tersumbat atau perlengketan atau pembengkakan, maka itu juga menjadi salah satu faktor penyumbang terbesar. Ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak sebesar perannya untuk menyebabkan gangguan kesuburan, yaitu faktor rahim dan juga dari faktor mulut rahim atau cervix. Jadi semua itulah nanti yang oleh dokter kandungan akan dievaluasi gitu ya, satu persatu. Mana nih yang menghambat gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Yang pertama adalah pasti bersama gitu, tidak hanya memang yang hamil istri, tapi kan ada campur tangan dari si suami gitu ya dok ya. Campur tangannya nggak main-main, nah 50-50. 50-50 gitu ya kan. Jadi itu yang akan dilihat terlebih dahulu. Tapi kalau bidang SPOG adalah berkaitan dengan secara anatomi, bagaimana ovulasinya gitu ya dok ya. Apakah lancar saja setiap bulan dengan durasi yang sama, itulah gunanya untuk pencatatan. Kalau kita perempuan gitu ya, dilihat dulu kalendernya, oh ini saya sih baik. Nah mungkin ada yang lain lagi gitu ya dok, evaluasi lain. Nah ini bicara tentang usia pernikahan. Usia pernikahan berapa lama sih dok yang harus sudah mulai melakukan program? Kadang kan gini, masih baru, masih itu gitu. Itu yang menjadi pertimbangan untuk melakukan program hamil, itu usia pernikahan yang sudah berapa lama dok? Ya bagus pertanyaannya. Jadi karena memang usia pernikahan ini juga jadi timing semuanya, itu semuanya betul-betul prinsip sama dengan segala macam penyakit kan pasti katakan bahwasanya semakin awal disembuhkan, semakin awal ditangani, tentunya prognosis atau harapan kesembuhannya lebih baik. Sama gangguan kesuburan juga demikian, artinya semakin awal ditangani, suatu pasangan datang untuk berobat tidak harus langsung program, minimal evaluasi dulu, itu maka angka atau istilahnya keberhasilannya akan lebih tinggi dibandingkan yang tentunya datang dengan sudah usia sudah lanjut. Jadi memang ada batasan kapan suatu pasangan itu harus segera paling tidak atau masuk kriteria gangguan kesuburan. Kalau dulu tuh kita pakai istilah mandul, tapi kita sekarang sudah nggak pakai karena kesannya kalau mandul tuh seolah-olah seperti kayak udah nggak terminal, nggak bisa hamil sama sekali. Tapi sekarang kita katakan sebagai infertilitas atau subfertilitas. Jadi tentunya dengan gangguan haid, gangguan kesuburan itu ada 3 kriterianya. Yang pertama ya seperti tadi pertanyaannya, jadi durasinya alias durasi pernikahan atau durasi berhubungan ya, tentunya kalau di Indonesia durasi pernikahan adalah 1 tahun. Jadi 1 tahun menikah, tapi tidak cuman hanya batasan pernikahan saja, tapi ada 2 faktor yang nggak kalah penting, yaitu yang kedua adalah tentunya sudah berhubungan rutin. Kita katakan berhubungan rutin itu adalah normalnya atau idealnya adalah sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Jadi nikahnya 4 tahun, tapi yang 3,5 tahun LDM, atau misalnya 3,5 tahun atau yang baru 3 bulan terakhir baru ketemu karena suami sedang studi di luar atau mohon maaf mungkin bekerja di luar negeri. Nah itu tentunya kita belum masuk kriteria. Dan yang ketiga adalah tentunya tidak berniat untuk menunda alias tidak ber-KB. Nah kalau suatu pasangan sudah memenuhi 3 kriteria itu, maka memang ada baiknya segera untuk melakukan pemeriksaan. Nah itu yang harus menjadi catatan. Oh ini masih istilahnya sudah menjelang 1 tahun pernikahan, kemudian tidak LDR juga, kemudian tidak menunda atau tidak ber-KB. Nah ini sudah mulai harus ya dok ya dipikirkan ada gangguan kah atau seperti apa, diperiksakan lebih cepat akan lebih baik gitu ya dok ya. Itu seperti itu ya sahabat. Nah ada
kalau bicara tentang program hamil ada berapa macam? Karena kita membahas berkaitan dengan macam-macam program hamil, Dok. Mungkin bisa disebutkan pada sahabat-sahabat Merkurian apa yang menjadi pertimbangan dan bagaimana dengan tingkat keberhasilan dari bermacam-macam program hamil tersebut, Dok? Ya, tentunya kalau kita bicara masalah program hamil, jenis-jenis atau macam-macam sesuai dengan topik kita hari ini, ya tentunya ada beberapa macam. Tapi kalau kita mau membaginya, ya tentunya mulai dari yang paling awal, yang paling sederhana. Kalau mungkin istilah awam adalah program alami, Dok, saya mau pengen yang alami dulu, pasti semuanya demikian. Betul. Terus kemudian, tapi ya itu tentunya yang awal, istilahnya paling mudah kita jadi, misalnya kembali lagi kita identifikasi dulu kira-kira gangguannya apa dulu. Jadi kalau memang tadi salah satunya saya sebutkan bahwasanya ada gangguan ovulasi dan memang pasiennya memang berkeinginan untuk hamil, ya salah satunya kita bisa dengan induksi ovulasi. Jadi ada obat-obatan. Pastikan semuanya, Dok, apa nggak ada obat-obatan yang bisa untuk program. Jadi tolong tidak semua itu diasumsikan pokoknya minta obat dulu, minta obat penyebabnya apa dulu. Nah itu salah satunya. Tapi memang betul yang istilahnya kalau kita temukan atau kita mau mencoba yang paling sederhana, ya itu mulai dari induksi ovulasi. Terus kemudian nanti ada yang kombinasi setelah kita induksi, tapi terus kemudian ada yang faktor lain yang penyebabnya untuk mungkin ada beberapa yang sudah mengenal tentang artificial inseminasi, jadi atau inseminasi buatan, jadi atau IUI atau inseminasi intrauterine insemination. Jadi prinsipnya adalah seorang perempuan bisa hamil tentunya kalau waktunya tepat, alias ketika ada sel telur yang matang, yang ovulasi, yang pecah, yang diproduksi, yang keluar dan kemudian ditangkap oleh tubuhnya tersebut, maka di saat bersamaan wanita tersebut berhubungan atau mungkin ada sperma yang masuk. Nah, prinsip inseminasi adalah demikian. Jadi intinya kita membypass, kita membantu salah satu indikasi utama memang faktor sperma. Jadi mungkin ada gangguan pada hasil sperma. Sekali lagi ini bukti bahwasanya gangguan kesuburan itu tidak hanya dari perempuan tapi juga dari laki-laki. Maka inseminasi ini bisa jadi salah satu solusi, yaitu kita melakukan kateterisasi, kita masukkan spermanya langsung di dekat sel telur itu berada, sehingga nanti memudahkan untuk terjadinya pembuahan. Dan yang terakhir mungkin salah satu sudah banyak tahu, yaitu teknologi reproduksi berbantu atau TRP atau IVF atau bayi tabung yang istilah yang paling banyak gitu. Jadi kita tahu semuanya sudah banyak, ada beberapa tempat center di Surabaya yang bisa melakukan bayi tabung. Itu memang jadi salah satu jalan dulunya itu kita tempatkan jadi jalan terakhir, tapi sebetulnya paradigmanya saat ini adalah atau prinsipnya saat ini untuk mencapai suatu kehamilan adalah bagaimana cara yang paling efektif, efisien. Artinya tadi sudah ditambahkan pula di pertanyaan, Dok, kira-kira mana sih yang punya tingkat keberhasilan keberhasilan paling tinggi. Jadi dan pemilihannya tadi saya mengatakan itu bukan suatu, mungkin dulu paradigmanya adalah coba dulu diobat-obati dulu, diinduksi dulu, kalau nggak berhasil baru diinseminasi, kalau nggak berhasil lagi baru terakhir bayi tabung. Itu adalah paradigma yang lama. Tapi yang terbaru adalah bagaimana kita dapatkan cara yang paling efektif, efisien untuk bisa suatu pasangan tersebut mendapatkan atau mencapai suatu kehamilan. Jadi tentunya saya berikan contoh mungkin yang paling mudah. Kalau beda tentunya kita menghadapi pasien yang rumahnya cuman di Wonokromo atau di sekitar sini, artinya pasien bisa kontrol rutin, kita bisa pelan-pelan, terus usia juga masih muda sehingga usia pernikahan juga masih barusan aja, nggak lama, jadi itu bisa kita mungkin step by step. Tapi kalau mereka yang sudah jauh-jauh dirujuk, misalnya kita tentunya di Surabaya ini juga jadi salah satu center rujukan untuk program hamil dari luar kota atau bahkan luar pulau dengan keterbatasan waktu dan juga tentunya untuk efisiensi biaya perjalanan, ya kita mungkin kalau memang pasiennya mampu dan memang siap, tidak menutup kemungkinan mungkin langsung menjalani tahap yang paling serius, yaitu mungkin dengan bayi tabung. Jadi sekali lagi macam-macamnya itu dan pemilihannya sangat tergantung dari kondisi masing-masing pasangan. Itu yang menjadi pertimbangan ya. Dan untuk waktunya berarti kan ini
bermacam-macam ya dok ya. Kalau bicara tentang program kehamilan adalah program ikhtiar kesabaran gitu ya dok ya. Itu kan memakan waktu juga. Kalau untuk induksi ovulasi, artificial inseminasi atau juga IVF, ini perbedaan waktunya seberapa lama dok? Untuk program IVF mungkin lebih lama, bisa hitungan bulan gitu ya dok ya, untuk persiapan dan lain sebagainya. Untuk yang induksi ovulasi atau artificial inseminasi itu ada berapa lama sih dok waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri gitu ya? Saya pertimbangannya itu kan jadi salah satu pertimbangan juga gitu dok. Betul. Jadi pertanyaan bagus sekali ini. Jadi saya sering kali datang pasien itu setiap kali setelah penjelasan panjang lebar di akhir sesi saya selalu menjelaskan, mengatakan bahwasanya penyakit atau gangguan kesuburan ini bukan sakit batuk pilek, bukan minum antibiotik 2-3 hari terus sembuh, enggak. Mereka datang sudah dengan usia pernikahan 4 tahun, 5 tahun atau minimal setahun nikah. Jadi saya katakan tidak masuk atau kurang masuk akal, rasanya itu kurang bijak kalau misalnya yang sudah ditunggu 4 tahun terus saya minta bulan depan langsung hamil. Saya selalu katakan bahwasanya kalau Anda hamil bulan depan, saya boleh bilang itu bukan karena saya, artinya bukan karena Anda periksa ke saya, tapi memang kan mungkin sudah rezekinya. Artinya yang terakhir selalu saya tekankan di akhir sesi adalah saya membutuhkan ketelatenan. Bahwasanya mereka menunggunya sudah sekian tahun, agak ajaib kalau urus tiba-tiba sekali datang langsung hamil, enggak. Jadi lagi ini bukan penyakit batuk pilek. Dan kalau mengenai masing-masing durasi masing-masing tadi programnya itu adalah ya tentunya tergantung dari ini. Rata-rata ya pastinya memang membutuhkan beberapa lama, jadi memang minimal identifikasinya ya sekitar 2 atau 3 siklus atau 2 atau 3 bulan. Tapi itu tentunya kembali lagi tergantung dari kondisi masing-masing pasiennya. Pada mereka yang dengan usia muda, tadi balik lagi usianya muda, usia pernikahannya juga masih muda, kemudian rumahnya juga dekat di sini, ya balik lagi kita bisa dalam tanda kutip santai-santai, artinya kita step by step kita cek satu persatu. Tapi tentunya strateginya akan lebih tepat kalau pada mereka yang usianya sudah lanjut, artinya kita katakan di atas 35 tahun atau bahkan mendekati 40 tahun, ya pastinya kita harus lebih agresif, artinya kurang bijak rasanya misalnya nanti pada usia yang lebih dari itu tadi mendekati 40, 39, 37 terus kemudian mungkin masih dicoba obat minum biasa, masih coba obat program alami, istilahnya demikian istilahnya. Saya selalu mengatakan ke pasiennya, kalau Anda 34, 35, 37, 38, usia nikahnya 3 tahun, lama menikah, terus disuruh hubungan rutin, lah Anda 3 tahun ngapain aja, ya kan? Artinya 3 tahun ya udah hubungan rutin kan ginian. Jadi maksudnya adalah sekali lagi tentunya strateginya berbeda untuk masing-masing kondisi pasien. Gitu. Jadi seperti itu ya sahabat, dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Seto berkaitan dengan tema macam-macam program hamil di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, dan masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Arief Tunjung Seto SPOG. Kita membahas tema terkait dengan macam-macam program hamil ya. Ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp Messengernya Merkuri dari Mbak Neura. Dok, asam folat katanya itu bagus untuk mendukung kesuburan dan kesehatan janin nantinya. Nah, saya mau tanya, sebaiknya mulai kapan asam folat itu dikonsumsi, dok? Wah, ini pertanyaan bagus banget nih kayak, atau mungkin nguji. Jadi betul, jadi bahwasanya ada berbagai macam makro dan ini yang mikronutrien yang sebetulnya memang sangat bisa membantu. Makanya itu kenapa tidak sedikit, artinya yang saya setelah minum vitamin ini minum alhamdulillah akhirnya hamil alami. Betul, bahwasanya istilahnya yang zat-zat yang mikronutrien ini yang jadi salah satu juga bisa penyumbang, meskipun bukan yang utama. Saya katakan adalah terapi suportif, tapi tidak ada salahnya. Kayak kemarin orang mau program hamil nggak program hamil, orang mau hamil apa enggak, vitamin nggak ada salahnya. Jadi gitu. Dan ternyata memang salah satunya yang contohnya dikatakan disebut asam folat tadi itu, bahwasanya anjurannya itu adalah bahkan pada mereka yang nutrisi untuk asupan untuk ibu hamil itu adalah dikatakan salah satunya 3 bulan sebelum hamil atau 3 bulan prakonsepsi ya. Masalahnya kalau bagi yang hamil, orang mana yang tahu kapan hamilnya. Nah, jadi tapi bahwasanya anjuran 3 bulan sebelum atau 3 bulan prakonsepsi itu menjadi salah satu juga pertanda bahwasanya itu juga salah satu zat yang
istilahnya sangat mendukung adanya atau mendukung adanya kesuburan. Jadi baik pada mereka yang dengan gangguan ataupun yang misalnya program yang mulai start dari awal alami itu tidak ada salahnya. Balik lagi ini vitamin yang seharusnya kita sehari-hari konsumsi pun tidak masalah. Ya, gitu. Itu boleh ya. Mulai misal ini saya sudah 3 bulan menikah nih, udah boleh itu. Mungkin di setelahnya mungkin 3 bulan atau apa kita nggak pernah tahu. Tapi mempersiapkan tubuh bagi ibu untuk hamil. Nah itu bisa mengkonsumsi asam folat gitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Siska Ira. Banyak berada di media sosial yang bilang kurma muda bisa digunakan untuk program hamil. Itu benar nggak sih dok? Memang ada hubungannya dengan kesuburan ya dok hal tersebut? Ini bicara kesuburan. Kalau boleh nambahkan sama nanas muda sama durian muda. Semuanya yang muda-muda. Jadi, bukan yang lain mudanya ya. Itu aja buah-buahan aja. Ya buah-buahan aja. Enggak keluar dari buah-buahan ya. Enggak keluar dari buah-buahan gitu ya. jadi kalau mengenai penelitian pastinya ya jujur saya pribadi juga memang masih belum menemukan yang ini ya. Tapi memang tidak masalah. Jadi bahwa ada banyak sekali jadi bahan-bahan di luar sana. Jadi yang tidak selalu memang semuanya itu harus diselesaikan dengan farmasian jadi ke medikamentosa dengan obat-obatan artifisial, tapi memang ada banyak yang toh akhirnya ujung-ujungnya sekarang juga sudah banyak yang bahan-bahan natural tersebut akhirnya dijadikan ekstrak. Jadi ini bahwasanya bukti memang mereka sudah terbukti dari berbagai penelitian memang manjur. Jadi tidak masalah, tapi sekali lagi tolong tidak kabur. Artinya gini, bahwasanya boleh oke lah, banyak pasti memang pasien saya yang istilahnya menanyakan, dok saya boleh makan ini, boleh minum, boleh, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi fokus ke laptop nih. Jadi artinya kembali ke tanya bahwasanya kalau apakah Anda ini sudah masuk dalam kriteria gangguan kesuburan. Jadi nggak apa-apa dok, saya 2 tahun 3 tahun saya tak coba alami. Ya nggak bisa demikian. Jadi logikanya saya selalu katakan mereka yang menikah masih 6 bulan atau setahun dengan mereka yang menikah 10 tahun, tentunya secara logika saja tanpa nggak harus dengan sebagai dokter, maka dengan yang mereka yang menikah 10 tahun pasti ada kemungkinan besar konsekuensi atau ada penyebab yang lebih serius dibandingkan mereka yang baru menikah 6 bulan atau setahun. Sehingga artinya batasan waktu itu penting. Kembali lagi kita fokusnya ke batasan waktu. Jadi boleh kita berusaha berikhtiar dengan berbagai macam anjuran, dan seringkali yang saya selalu guyon itu, dok katanya ini, katanya iya nggak apa-apa. Oh katanya tetangga saya, oh berarti beruntung banget itu. Kenapa? Karena kanan kiri tetangganya pada dokter semuanya. Kan enggak. Jadi artinya jadi harus tetap kembali lagi silakan berkonsultasi ke tenaga medis yang profesional, sehingga karena masalahnya satu faktor waktu itu yang sangat menentukan. Kalau bicara kehamilan gitu ya dok ya, karena kan ada usianya gitu dari sel telur ini gitu ya sahabat. Dok, kita bicara tentang macam-macam program hamil ini. Sebelum melakukan program hamil, apakah pasien ini harus melakukan pemeriksaan atau tes kesuburan terlebih dahulu untuk dilihat bagaimana kualitas dari sel telurnya, atau seperti apa dok untuk program-program hamil tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Seto? Betul. Jadi bahwasanya sekali lagi yang saya katakan dengan tadi yang dengan batasan usia menikah 1 tahun, sudah berhubungan rutin, tidak berniat untuk menunda, itu anjurannya atau sebaiknya memang sudah mulai memeriksakan diri. Yang saya katakan, saya bilang periksa dulu. Saya nggak bilang langsung harus langsung program, enggak. Minimal evaluasi dulu, kita screening dulu. Kalau ternyata dalam perjalanannya dari hasil evaluasinya tidak ditemukan faktor-faktor yang memberatkan, maka ya tentunya balik lagi tadi dengan jenis-jenis atau macam-macam program hamil, maka kita bisa mulai dengan cara yang paling sederhana dulu, yang mungkin seringkali di-request oleh pasien, dok obat-obat dulu aja, dok obat minum dulu aja apa enggak? Iya, tentunya kalau pada mereka yang dengan kelainan yang tentunya tidak berat, dengan usia pernikahan yang masih awal, dengan mungkin jarak faktor dan tentunya tidak ditemukan itu tadi penyakit-penyakit lain, maka ya tentunya tidak menutup kemungkinan untuk kita pakai cara yang paling alami. Tapi nomor 1 screening, evaluasi dulu, kita cek dulu. Jadi itu yang paling utama. Tadi paling sederhana biasanya beberapa minimal kalau pada perempuan tadi ya dengan periksa ke dokter kandungan dan dilakukan USG transvaginal utamanya untuk melihat uterus rahimnya, atau mungkin dengan inung telurnya, nanti mungkin dengan pemeriksaan saluran juga, dan tidak lupa sekali lagi suami juga
Jadi suami juga nanti akan di screening. Sekali lagi kehamilan ini adalah kerjasama berdua. Betul. Bikinnya aja kerjasama. Iya betul, nggak Jadi bisa. masa kalau ada gangguan nggak kerjasama. Iya, semuanya punya peran masing-masing gitu ya kalau tentang kehamilan. Ini dari Ibu Kris nih, Dok, perempuan yang siklus mens normal dan biasanya banyak, apakah bisa dikatakan subur? Tapi kenapa sekitar 3 tahun pernikahan belum hamil? Sebelumnya sudah pernah telat hanya 2 bulan, tapi ternyata gagal. Bagaimana dengan kondisi ini, Dok? Ya, tadi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya siklus haid itu adalah tadi mungkin pas tadi kita ngobrol-ngobrol bahwasanya paling mudah menilai suatu wanita itu ya dalam tanda kutip subur atau tidak, atau ada gangguan atau tidak adalah dilihat dari siklus haidnya. Bahkan kita sebelum melakukan pemeriksaan, belum dipegang, belum di USG, belum dilakukan pemeriksaan laborat, paling mudah adalah menilai kesuburan seorang wanita itulah paling simpel adalah dari siklus haidnya. Nanti para pendengar Sobat Merkuri bisa langsung mulai ngecek tuh kan sekarang sudah banyak banget tuh aplikasi pakai kalender dicoret dan lain-lain itu paling dilihat. Jadi paling mudah adalah kalau memang pada dasarnya siklusnya tidak normal, mungkin sekalian saya paparkan siklus normal adalah siklusnya mulai 24 hingga 35 atau 38 hari rutin setiap bulan, dan kemudian juga lamanya antara 3 sampai 8 hari dengan jumlahnya sekitar 2 atau 3 pembalut, atau mungkin kalau dari guideline yang terbaru intinya adalah normal menurut masing-masing pasien, tidak berlebihan dan tentunya tidak disertai keluhan lain seperti nyeri haid yang berlebihan dan lain-lain, maka itu adalah batasan siklus yang normal. Kalau Sobat Merkuri merasa itu siklus haidnya di luar itu, maka juga sudah harus waspada. Apalagi balik lagi tadi sudah melewati tenggang waktunya setahun, ibu ini tadi 3 tahun. Jadi ada baiknya kenapa ya, karena satu, kalau memang tadi sempat siklusnya nggak teratur bisa jadi faktor ovulasi, dan tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain selain ovulasi juga bisa menjadi penyebab gangguan suburanya. Nomor 1, periksa dulu. Ya, periksa dulu supaya lebih tahu kondisi sebenarnya seperti apa gitu ya, Dok, dari pasien gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Ajeng, Dok. Kalau saluran tubuhnya tersumbat, kemudian sudah dilakukan operasi juga untuk dibuka sumbatannya, tapi masih belum juga hamil, disarankan untuk menjalani program hamil apa ya, Dok? Nah, ini kita geser ke faktor satunya ini tadi sudah kita singgung, biasanya ada faktor tuba. Tadi yang saya katakan, faktor tuba atau faktor saluran ini adalah salah satu juga dari penyumbang terbesar. Jadi pada wanita itu ada 2 faktor yang paling besar di antara sekian banyak faktor. Yang satu adalah faktor ovulasi tadi, faktor indung telur, dan yang kedua adalah faktor tuba atau faktor saluran. Jadi pada mereka yang dikatakan tubanya tersumbat baik dari hasil pemeriksaan dengan HSG mungkin atau SIS, atau mungkin dengan bahkan sudah terkonfirmasi dengan laparoskopi, atau mungkin tadi dikatakan sudah dibetulkan dengan laparoskopi, maka ya tentunya ini menjadi salah satu faktor utama. Jadi kalau dikatakan sudah lancar, memang belum tentu akhirnya nanti juga akan seterusnya menjadi baik. Jadi kembali lagi harus punya patokan waktu, timelinenya juga harus jelas. Jadi oke lah kita sudah berikhtiar dengan melakukan istilahnya reparasi atau pembetulan dengan salurannya, tapi kalau memang balik lagi dengan harapannya dengan setahun atau bahkan 6 bulan, dikatakan kalau mereka yang sudah punya faktor risiko yang jelas itu kita tidak sampai setahun tapi 6 bulan masih belum bisa hamil alami, maka ada baiknya kita sudah harus take action, artinya sudah harus ada usaha lain yang tidak melulu berdiam diri dengan cara alami. Jadi kalau memang mungkin ke depannya memang ternyata nanti saluran tubanya juga kembali tersumbat atau ada gangguan, maka ya itu jadi salah satu indikasi utama untuk dilakukan bayi tabung, karena satu-satunya cara program hamil yang tidak memerlukan saluran alias tidak peduli salurannya lancar atau tidak ya hanya bayi tabung. Kalau dengan cara alami atau dengan tadi induksi ovulasi atau dengan inseminasi, maka program-program tersebut masih membutuhkan saluran tuba yang paten atau yang lancar. Tapi bayi tabung kita tidak melihat, dan memang kalau memang sudah indikasi ya memang sebaiknya segera dilakukan. Dok, kalau bicara tentang bayi tabung atau IVF ini program yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri yang mungkin seperti Bu Ajeng ini mungkin sudah bisa jadi opsi gitu ya, Dok ya, kalau bicara tentang kondisi tersebut gitu. Ini untuk IVF persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh calon si ibu terutamanya itu kan
karena prosesnya lumayan panjang gitu ya dok ya, supaya bisa dipersiapkan baik secara fisik dan juga mentally gitu dok. Apa saja yang harus dilakukan sebelum bayi tabung ini kan tingkat keberhasilannya bisa dikatakan lebih lah ya daripada yang lain kalau memang sudah tidak ada lagi opsi yang lain gitu dok. Ya, jadi sekali lagi emang bicara mengenai bayi tabung ini mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu ini dikatakan suatu yang sangat wah atau sangat wah atau mungkin sampai sekarang. Betul. Tapi sejujurnya bahwasanya kita sudah tidak boleh lagi terlalu istilahnya pragmatis dan tidak berpikir ke arah sana, karena kembali lagi saya katakan paradigmanya saat ini adalah mengenai program atau cara mencapai kehamilan adalah bagaimana kita mencari cara yang paling efektif dan efisien. Efisien tuh belum tentu selalu berhemat. Efisien kalau kita terlalu berhemat, akhirnya ujung-ujungnya juga di total habisnya juga banyak juga. Jadi istilahnya kita, memang istilahnya ada denial. Apakah saya harus langsung segera? Apakah langsung dengan biaya sekian? Tapi kalau memang itu adalah cara yang paling tepat guna, ya why not? Artinya justru kita save time. Satu penting, karena itu adalah sangat menentukan keberhasilan juga. Dan mengenai keberhasilan bayi tabung, itu kalau tadi mungkin saya belum menyebutkan, itu ya memang rata-rata sekitar 30, 35 hingga 40%. Memang bervariasi, tapi tidak jauh dari itu. Dan persiapannya memang betul tentunya dengan sebagai cara yang istilahnya salah satu yang paling akhir atau yang paling sophisticated, paling ini tentunya pemeriksaannya juga atau persiapannya juga tidak serta-merta singkat, sehingga ada persyaratan-persyaratan yang harus bisa dievaluasi. Kembali lagi suami dan istri. Jadi suami nanti tentunya dievaluasi ulang bagaimana spermanya, karena tentunya kalau memang pada dasarnya kelainan sangat berat bahkan tidak asuspermia, jadi artinya spermanya itu tidak keluar sama sekali, ternyata yang keluar selama ini hanya cairan seminal, jadi tidak ada pelurunya istilahnya demikian, maka nanti bahkan pada saat bayi tabung kita harus melakukan tindakan khusus yang kita namakan mungkin PESA atau TC, yang kita ambil langsung dari pabriknya, dari dari testis suami untuk kita ambil sperma, karena balik lagi siapa yang mau menghamili telur istrinya gitu. Terus kemudian dari faktor istri ya tentunya cadangan sel telur itu yang paling utama, karena ya balik lagi kalau nggak ada telurnya ya balik lagi apa yang mau ketemu sama spermanya. Jadi nah inilah cadangan telur ini yang jadi salah satu yang kenapa dari tadi kita selalu menekankan segera untuk melakukan pemeriksaan. Waktu sangat menentukan, usia istri adalah satu faktor yang paling utama. Saya selalu mengatakan pada semua pasien bahwasanya kalau ada kista kita bisa operasi, kalau ada miom kita bisa angkat, tapi satu hal yang nggak ada obatnya, usia. Usia nggak bisa di stop. Ibu bisa bersantai-santai, coba program alami dulu, coba minum dulu, coba nanti berapa tahun atau nunda dulu 2 tahun 3 tahun, nggak apa-apa Bu, saya selalu katakan. Tapi satu syaratnya, umurnya nggak boleh nambah, nggak mungkin. Masalahnya nanti hubungannya adalah dengan cadangan sel telur, kuantitas dan kualitas sel telur. Seperti itu ya sahabat. Dan permasalahan dari istilahnya rada susah atau tidak mudahnya hamil tidak hanya untuk pasangan muda, tapi untuk nambah momongan itu kadang juga banyak ya dok ya permasalahan untuk nambah anak kedua, tapi ternyata jaraknya dengan anak pertama itu panjang. Itu permasalahan-permasalahan itu mungkin yang juga ada di masyarakat bahkan lebih banyak gitu ya sahabat. Kita akan tanyakan nanti pada Dr. Seto setelah jeda iklan berikut ini sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, sebelum menanyakan terkait dengan bagaimana dengan ibu-ibu yang pengen nambah momongan tapi ternyata juga tidak semudah yang dibayangkan, tidak semudah anak pertama gitu ya. Biasanya kita menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Mbak Resti. Dok, setelah menikah dan belum dikaruniai momongan pada usia pernikahan, berapa tahun kita wajib mencari tahu tentang kondisi kandungan kita? Ini sudah terjawab sebenarnya ya dok ya. Di awal tadi, di usia pernikahan berapa lama yang harus sudah mulai untuk program hamil. Mungkin sedikit menjawab dari Mbak Resti mungkin yang baru bergabung dok, silakan dok. Ya, jadi bahwasanya mungkin tadi juga ada tambahan sedikit tadi kata-katanya bahwa pada sobat Merkuri yang mau nambah, betul. Jadi tadi juga sedikit saya singgung bahwasanya gangguan kesuburan atau program hamil itu bukan hanya untuk mereka yang belum punya anak sama sekali, tapi pada mereka yang sudah terlalu lama, alias dok saya sudah nggak KB berapa tahun kok ya masih belum tambah. Itu juga mereka balik lagi batasannya sama, jadi setahun sudah istilahnya nggak harus menikah. Artinya berarti kalau pada ini yang kita katakan infertilitas sekunder, alias sekunder itu artinya sudah pernah hamil, baik itu lahir hidup atau tidak, intinya
sudah pernah hamil tapi kemudian dari kehamilan atau mungkin kelahiran yang terakhir jarak setahun tanpa KB, tidak hubungan juga rutin, tidak berniat untuk menunda, maka bila mana belum dikaruniai momongan sama, itu juga statusnya juga sudah dengan gangguan kesuburan. Jadi artinya perhatiannya adalah sekali lagi pada sobat bergurau tidak hanya pada ibu-ibu semuanya yang belum punya momongan sama sekali, namun juga pada mereka yang tentunya sudah punya anak tapi kemudian tidak KB tapi jaraknya lama kok belum hamil juga, itu juga jadi gangguan kesuburan. Itu juga gangguan kesuburan gitu ya dok ya. Dan itu kalau memang tidak KB, usia anak saya sudah 5 tahun dan dari kehamilan pertama tidak KB, berarti itu ada permasalahan yang sama juga seperti yang baru pertama kali hamil atau memang ada hal-hal lain dok? Betul, jadi kita memperlakukannya atau manajemennya ya kembali lagi sama seperti waktu ini, meskipun memang tidak semuanya atau tidak persis kita evaluasi. Jadi salah satunya tadi yang terakhir kita singgung mengenai faktor tuba. Jadi pada mereka yang sudah pernah hamil, artinya tentunya tubanya dikatakan empatan, atau bahkan seringkali sekali lagi juga yang tadi saya katakan hamil berkali-kali tapi kemudian juga keguguran terus. Nah itu artinya kita secara tidak langsung kita bisa menyingkirkan faktor tuba, artinya pembuahannya sudah. Jadi yang saya katakan ke pasien ini, tantangan ibu, saya katakan tantangan, bukan suatu masalah atau program supaya untuk meningkatkan semangatnya. Artinya tantangan ibu ini adalah bukan pada tidak bisa hamil atau bukan nggak bisa hamil. Jadi masalahnya atau tantangannya bukan itu, tapi tantangan ibu ini adalah mempertahankan kehamilannya. Nah, artinya sudah hamil, sudah jadi embrio, tapi ketika implantasi atau menempel di rahimnya itu yang bermasalah sehingga akhirnya ibu tersebut mengalami keguguran, apalagi kegugurannya berulang. Tapi dengan kondisi demikian berarti kita bisa asumsikan bahwasanya ini tubanya paten, alias ya pembuahannya sudah terjadi terus, embrionya ya ada terus, cuman di tahap akhir kehamilan ini yang akhirnya bermasalah. Jadi tentunya strateginya berbeda masing-masing pada mereka yang mungkin sudah pernah hamil dengan yang mungkin belum pernah hamil sama sekali. Jadi memang bergantung gitu ya dok ya, permasalahan bukan karena ovulasinya, itu dieliminasi terlebih dahulu, dilihat permasalahannya seperti apa gitu ya, apakah dari rahimnya gitu ya dok ya. Kalau orang kita biasanya rahimnya nggak kuat, itu bener nggak sih dok? Sekuat Kandungan apa gitu kan dok? Ya lemah kandungan gitu dok. Mungkin yang sering kali nge-gym rahimnya jadi lebih kuat. Istilah-istilah awam gitu ya dok. Dok ini kalau bicara tentang konsumsi untuk yang mempersiapkan kehamilan dok, konsumsi apakah ada makanan-makanan ataupun juga yang harus dikonsumsi oleh para calon ibu ini untuk mempersiapkan kehamilannya dalam program-program hamil yang dipilihnya atau yang ada nantinya dok? Apakah ini kalau lebih baik ditambahkan protein atau apa atau seperti apa? Tapi juga jangan keterlaluan, karena ada teman saya tadi saya sempat cerita gitu ya, dia program hamil tapi malah membesar badannya. Mungkin niat sekali, terlalu niat. Adakah makanan-makanan yang mungkin ini vitaminnya akan lebih baik ditambahkan untuk program hamil gitu dok? Ya, jadi yang tadi sudah pernah sempat kita singgung bahwasanya nutrisi itu menjadi salah satu hal yang penting juga. Jadi bukan hanya, meskipun memang bukan satu faktor apalagi faktor yang utama, tapi jadi salah satu faktor pendukung yang tidak boleh kita remehkan. Karena tentunya bisa menjadi penunjang atau bahkan pada mereka yang tadi saya katakan sebetulnya gangguannya atau kelainannya itu hanya sangat ringan, maka dengan nutrisi yang baik saja, memperbaiki asupannya, maka akhirnya jadi hamil alami atau tadi yang dikatakan dengan kurma muda dan ya, segala macam yang muda-muda tadi. Jadi yang muda-muda gitu ya, buah-buahan. Jadi tolong memang ya itu jadi salah satu penunjang, termasuk tentunya kita tidak hanya ngomong, kalau kita ngomong lifestyle itu tidak hanya ngomong dietnya saja, tapi juga bagaimana kesehatan tubuh secara keseluruhan. Artinya nutrisi yang tadi dikatakan temennya kok berlebihan juga nggak baik, maka harus ada pasangannya. Apa itu? Ya tentunya juga olahraga. Jadi selain nutrisi tadi yang sudah kita singgung dengan asam folat, kemudian salah satunya sekarang juga yang paling sering dan memang dikatakan juga salah satu yang mendukung itu ada vitamin D. Jadi sekarang sudah banyak tahu nih sedikit-sedikit cek kadar vitamin D, karena memang secara endemis
orang Indonesia itu, kalau kita semuanya termasuk saya pribadi, kalau dicek mungkin kadarnya rendah, dan ternyata memang vitamin D ini menjadi salah satu faktor penyumbang terutama pada mereka yang mengalami keguguran dan keguguran yang berulang. Yang tadi saya katakan gangguan kesuburan itu tidak hanya mereka yang hanya berhasil hamil aja, tapi yang berhasil hamil tapi tidak mencapai kelahiran, ya tentunya itu juga menjadi salah satu gangguan. Sehingga vitamin D ini disinyalir menjadi salah satu memang penyebab. Jadi itu ada beberapa, tapi juga tidak lupa bahwasanya kegiatan atau berolahraga juga penting. Jadi gaya hidup itu juga menjadi hal yang penting juga saat melakukan program kehamilan gitu ya, sahabat. Dok, terakhir terkait dengan tema kita hari ini, apa yang pengen Dr. Seto sampaikan berkaitan dengan pesan sehat mungkin untuk sahabat-sahabat Merkuri, Dok? Ya, terima kasih kepada Sobat Merkuri, bahwasanya sekali lagi mempunyai keturunan, mempunyai generasi penerus adalah salah satu jawaban terbaik dari salah satu tujuan hidup kita, dan dimana untuk mencapainya sayangnya memang nasib atau jalannya berbeda-beda, ada yang secara alami atau juga yang harus mengenai melalui jalan yang lebih tanjak dan lebih terjal. Jadi namun sekali lagi kuncinya adalah salah satu adalah waktu atau timingnya. Jadi sama seperti segala macam penyakit, bahwasanya semakin awal ditangani atau semakin awal dievaluasi dulu, diperiksakan dulu, maka prognosis atau keberhasilannya, termasuk dalam hal ini adalah keberhasilan untuk mempunyai momongan, akan jauh lebih baik. Sehingga kembali lagi pada mereka yang atau sobat Merkuri sekalian yang sudah menikah setahun lebih, sudah berhubungan rutin, tidak ber-KB atau tidak berniat menunda dan belum juga dimulai momongan, ada baiknya memang segera mengevaluasi, memeriksakan diri ke dokter kandungan untuk bisa dilakukan pemilihan macam-macam program hamil sesuai dengan kondisi sobat Merkuri sekalian. Lebih cepat lebih baik gitu ya, sahabat, karena usia tidak bisa ditunda gitu ya, terus berjalan. Nggak bisa sahabat. Berhenti, nambah ya, terus. Nambah terus memang kalau bicara tentang usia ya. Tapi kan ini juga menjadi perhatian bahwa jangan menunda atau juga menunggu, nanti saya masih usia pernikahan berapa tahun. Nah tadi katakan Dr. Seto, umur itu kan tidak bisa berhenti gitu ya, sahabat, akan bertambah terus. Begitupun dengan kondisi sel telur bagi ibu ini, si calon ibu hamil ini, itu kan menjadi perhatian dan akan lebih cepat lagi diketahui permasalahannya seperti apa gitu ya, Dok ya. Yang utama adalah periksakan diri terlebih dahulu untuk pasangan suami istri yang ingin memiliki momongan. Itu yang utama, suami istri ya yang periksa gitu ya, Dok ya. Diajak suaminya, diajak. Nah, jangan lupa. Karena kan ini kalau bicara momongan kan berdua, segala sesuatunya berdua gitu ya, sahabat. Dan terima kasih untuk Dr. Arief Tunjung Seto SPOG sudah memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema macam-macam program hamil. Dan yang utama sekali lagi, periksa sahabat untuk mengetahui kondisi secara pasti Anda sekarang ini seperti apa kalau bicara tentang kesehatan dan juga kesuburan untuk mendapatkan momongan ini. Dan untuk Anda yang tertinggal, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96. Dan ikuti juga perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Karena setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Merkuri. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi secara tepat, sahabat ya. Dan waktunya kita akhiri perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 22 Mei 2024. Saya Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.